Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah adik-adik sekalian, mungkin sebelum kita melakukan proses bimbingan ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu demi kelancaran bimbingan kelompok kita ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, baiklah, sebelum melangkah ke tahap berikutnya, alangkah baiknya kita memperkenalkan diri terlebih dahulu, karena kalau tak kenal maka tak sayang gitu. Mungkin dari adik-adik sekalian dipersilahkan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, Bu. Ya, dipersilahkan siapa yang pertama? Saya, Bu. Silakan. Perkenalkan, nama saya Mariani Novanita. Perkenalkan, nama saya Lita Putri Kinanti. Ya, berikutnya. Perkenalkan, nama saya Siti Salha. Baik, terima kasih karena sudah memperkenalkan diri, dan perkenalkan ibu pribadi bernama Atika Sari. Nah, sebelum bimbingan kelompok ini, ketika kita melakukan bimbingan kelompok, tentunya kita sudah siap dengan segala konsekuensi pada saat menjalani bimbingan kelompok ini, di mana kita harus siap menjalani asas-asas yang ada pada bimbingan kelompok ini, seperti menjaga asas kerahasiaan dari masalah yang akan kita tuntaskan ini. Nah, baiklah, di sini kita akan melakukan bimbingan kelompok mengenai tentang meningkatkan self-love, di mana self-love itu adalah kecintaan terhadap diri kita sendiri atau menerima keberadaan diri kita sendiri. Nah, di sini sendiri sudah ada pengertiannya, yaitu di mana self-love itu diartikan sebagai sebuah kondisi di mana kita dapat mengenali diri kita ketika kita mampu bertindak ke arah yang mendukung perkembangan fisik, psikologis, serta spiritual yang ada pada diri kita sendiri. Nah, self-love sendiri ini memiliki dua makna, yaitu bagaimana kita menerima dan mencintai diri kita sendiri. Nah, sedangkan menurut psikolog Deborah, dia itu mengatakan bahwa self-love ini adalah keadaan apresiasi terhadap diri sendiri, mungkin yang berhubungan dengan dinamis yang tumbuh dari tindakan yang mendukung pertumbuhan fisik dan spiritual, serta tindakan yang dapat membuat kita dewasa. Itu dia tadi pengertian psikologisnya. Kemudian, bisa ke slide. Kemudian, silakan menurut Carl Roger di sini adalah, dalam penelitian yang mengungkapkan dan memahami hubungan dan komunikasi yang terbentuk dari tindakan, dan memaknai bagaimana mencintai diri sendiri dan menerima keadaan diri sendiri. Nah, dari pendekatan Roger ini, bahwa mencintai diri sendiri itu tidak bisa dipisahkan dengan hubungan. Bahwa ketika kita ingin mencintai diri kita sendiri, maka kita harus memulai suatu hubungan yang baik bagi diri kita sendiri. Ada juga ini kata seperti menurut Stephanie, bahwa menjalin hubungan dengan diri sendiri itu paling penting untuk dilakukan, karena memiliki hubungan yang baik dengan diri sendiri akan membantu menjalin hubungan yang harmonis dengan orang lain. Nah, ini adalah salah satu cerminan ketika kita mampu menjalin hubungan baik atau mencintai diri kita sendiri, otomatis kita akan mampu menjalin hubungan yang baik dengan orang lain. Jadi, dari pengertian ini untuk adik-adik sekalian, kita itu harus menerima keadaan diri kita sendiri. Apa yang ada pada diri kita, apa yang telah Tuhan berikan pada diri kita, maka kita harus menerima dan mencintai diri kita sendiri. Nah, di sini kan ada beberapa cara untuk mencintai diri sendiri. Pertama, mulailah dengan berbicara pada diri sendiri. Karena pada saat kita bicara, salah satu hal yang paling sederhana untuk kita lakukan itu belajar untuk mencintai diri sendiri. Awalilah dengan berbicara pada hati kita sendiri. Nah, karena ketika kita berbicara pada diri kita sendiri, mungkin lakukanlah ketika saat kita berada pada posisi lagi sendiri, atau mungkin ketika berada di dalam kamar, atau pada saat berada di depan cermin. Karena
Ini merupakan salah satu praktek yang dapat dilakukan untuk kita berbicara pada diri sendiri. Karena ketika kita berbicara dimulai dari hati, itu akan banyak hal yang ingin kita ungkapkan. Nah, berikutnya ada lanjutannya itu, cara yang berikutnya adalah mulai dengan memahami dan menerima kondisi diri kita yang dimulai seperti saya bilang tadi, mulai dengan menjalin hubungan yang baik dengan diri sendiri, menerima kondisi dan apapun yang dimiliki oleh diri sendiri, termasuk mungkin ada menerima kelebihan dan kekurangan pada diri kita, itu harus kita terima. Itulah mungkin cara-cara yang dapat kalian praktekkan, bisa mungkin melalui di depan cermin atau di kamar. Nah, ini ketika kita berbicara mungkin di depan cermin, berdiri di depan cermin, mungkin kalian bisa bertanya, siapakah sebenarnya saya ini dan bagaimana sih karakter yang sebetulnya saya miliki. Nah, kalian bisa, langkah awal yang kalian lakukan untuk cara mencintai diri kalian sendiri, bisa di depan kaca dengan seperti bertanya, siapa sih sebenarnya diri kalian, seperti itu. Nah, dampak yang muncul apabila adik-adik sekalian abai terhadap self love ini, atau mungkin remaja sekarang kan banyak yang abai terhadap sikap self love ini, mencintai diri sendiri, padahal mencintai diri itu sangat penting. Nah, apabila abai terhadap self love, mencintai diri sini, maka dampak negatifnya otomatis akan muncul. Kalian di mana kita itu akan merasa depresi atau stres. Karena itu kalian tidak memiliki kecintaan terhadap diri kalian sendiri. Karena salah satu bukti rasa terima kasih terhadap diri sendiri itu adalah apabila kalian tidak mencintai diri sendiri, maka kemungkinan juga kalian akan sulit mencintai orang lain. Seperti yang saya bilang tadi, mencintai diri kita itu merupakan cerminan bagaimana kita untuk bisa mencintai orang lain juga. Maka ketika kamu tidak bisa mengenali siapa dirimu, maka akan muncul rasa gelisah atau cemas karena kamu terjebak terhadap pikiran masa lalu mungkin yang dapat mengakibatkan kamu tidak bisa mencintai dirimu sendiri. Dan kemudian apabila rasa lanjutannya itu maka akan sulit untuk mengatakan perasaan kepada orang lain karena ini adalah ketika kamu tidak bisa mengungkapkan perasaan pada dirimu, maka kamu akan sulit juga untuk mengungkapkan perasaan kepada orang lain, misalkan seperti kepada yang dibilang teman dekat kalian, teman dekat adik-adik sekalian lah. Nah, mungkin ketika adik-adik mungkin mempunyai rasa ketertarikan kepada kawan lawan jenis, akan tetapi adik-adik sekalian itu tidak mampu untuk mengungkapkan perasaannya. Nah, sebab apa? Sebab kalian sebelumnya tidak bisa mengungkapkan perasaan pada diri kalian sendiri, maka otomatis kalian tidak bisa mengungkapkan perasaan kepada orang lain. Berikutnya mungkin. Nah, ada juga yaitu cara mengatasi ketika tidak bisa mencintai diri sendiri. Ketika kita tidak bisa mencintai diri sendiri, maka akan membuat diri kita mungkin tidak pernah merasa cukup karena muncul rasa keraguan atau tidak percaya diri. Nah, biasanya orang yang tidak memiliki kepercayaan diri pada diri sendiri atau tidak bisa mencintai pada dirinya sendiri, maka mungkin dia akan gelisah. Bahkan dalam melakukan sesuatu hal itu, dia tidak akan percaya diri bisa melakukan hal tersebut. Nah, maka apapun yang akan kita lakukan itu kita tidak akan merasa percaya diri karena kita tidak bisa mencintai diri kita sendiri. Makanya untuk mengatasi masalah seperti ini, supaya kita bisa mencintai diri kita sendiri, maka ucapkan selalu kata-kata yang positif terhadap diri kita, atau misalkan mengucapkan kata-kata positif seperti di depan cermin, di mana kita menempatkan diri persis di depan cermin sambil melihat ekspresi kita. Nah, misalkan Siti nih berdiri di depan cermin kan, kamu sambil melihat ekspresi kamu. Seperti apa sih ekspresi kamu sebetulnya, atau mungkin ucapkan kata-kata positif yang ada pada dirimu. Begitu. Biar itu merupakan salah satu cara yang kita lakukan untuk bisa mencintai diri kita sendiri. Nah, ini sendiri sudah ada gambar ini, seorang perempuan mungkin yang sedang berkaca. Nah, ketika berdiri di depan cermin sambillah mengatakan bahwa aku mencintai kamu, mencintai diri sendiri ini. Aku terima kamu apa adanya. Nah, inilah salah satu kata-kata positif yang mungkin bisa adik-adik sekalian ucapkan ketika melakukan praktek berdiri di depan cermin. Ucapkan selalu kata-kata positif kepada kalian supaya bisa meningkatkan kecintaan pada diri sendiri. Bertanya, siapa sih diri saya ini? Dan bagaimana sih sebenarnya karakter saya, sikap saya, atau perilaku saya? Dan seperti saya bilang,
saya menerima semua yang ada di dalam diri saya cinta semua terhadap diri saya. Ucapkan selalu kata-kata seperti itu. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa Ibu sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Jika adik-adik sekalian ada yang ingin dipertanyakan, dipersilahkan. Karena kan metode kita di sini adalah metode diskusi, jadi kita harus saling diskusi. Mungkin ada yang belum paham, silahkan bertanya. Silahkan buat adik Siti Saleha, dipersilahkan untuk bertanya. Tadi Ibu bilang untuk kita mencintai orang lain apabila kita tidak mencintai diri sendiri. Nah, Bu, gimana kalau kita ada keadaan di mana kita insecure dengan diri sendiri dan kita itu selalu melihat kelebihan pada orang lain, melihat kebahagiaan orang lain, sehingga membuat kita tuh masa kayak itu abai seperti ini, Bu. Bu, itu gimana, Bu, cara mengatasinya gitu? Nah, baik, saya jawab dulu. Siti kan bertanya, ada seseorang mungkin dia itu selalu melihat kelebihan orang lain, mungkin gitu kan, seperti itu. Maaf, suaranya tadi agak putus-putus, jadi kurang jelas pertanyaannya. Mungkin bisa diulang lagi? Intinya saja. Oh, intinya tuh, Bu, gimana kita tuh enggak insecure dengan diri kita sendiri, dan kalau melihat kebahagiaan orang lain kita tuh enggak merasa kita tuh enggak beruntung gitu. Nah, itu tadi yang seperti saya jelaskan tadi. Seperti sama halnya dengan ketika kamu tidak bisa melakukan hubungan baik dengan dirimu, maka kamu tidak akan bisa melakukan hubungan yang baik juga dengan orang lain. Apabila perasaan kamu tidak bisa mengetahui perasaan dirimu sendiri, maka perasaan kecintaan terhadap orang lain juga akan tidak bisa. Nah, kenapa ada seseorang yang seperti itu? Mungkin dia iri melihat kebahagiaan orang, dia bisa mendapatkan segalanya. Karena sebelumnya kamu juga tidak bersikap positif terhadap dirimu sendiri. Maka ketika kamu melihat orang lain, maka kamu akan seperti itu, melihat, oh dia ini memiliki segalanya, dia ini punya itu, tapi saya tidak. Nah, itu karena sebelumnya kamu tidak bisa mencintai dirimu sendiri, sehingga rasa kurang percaya pada diri sendiri itu tidak ada, seperti itu. Kan cerminannya itu apabila kamu bisa menumbuhkan perasaan cinta pada dirimu sendiri, maka otomatis kamu akan bisa menimbulkan perasaan pada orang lain. Tetapi apabila kamu tidak bisa menumbuhkan rasa cinta pada dirimu sendiri, maka kamu juga tidak akan bisa menumbuhkan rasa cinta kepada orang lain. Seperti itu. Bisa dipahami mungkin? Ya, baik, Bu. Terima kasih. Bisa, Bu. Baik. Berikutnya ingin bertanya, dipersilahkan. Mungkin saudari Kak Lita mungkin ada yang ingin bertanya? Dari Lampu. Bu, saya ingin bertanya. Baik, untuk adik Mariani, boleh? Nah, ya, tadi kan pertanyaannya tidak jauh dari pertanyaan Siti juga sih, Bu. Tadi kan Ibu bilang, sebelum kita mencintai orang lain, kita harus mencintai diri kita sendiri. Iya. Sedangkan sekarang itu bisa dilihat, kita itu lebih mencintai diri orang lain daripada diri kita sendiri. Contohnya, dalam sebuah hubungan, Bu. Otomatis kita lebih mencintai orang lain daripada mencintai diri kita sendiri. Itu tuh bagaimana, Bu, cara kita menanggapinya? Ya, mungkin cara menanggapi seperti itu mungkin bisa jadi seorang tersebut cinta pada pasangannya, tapi dia tidak cinta pada diri dia sendiri. Itu akan berbalas. Apakah kamu yakin pasanganmu tersebut akan cinta pada dirimu sendiri atau tidak? Seperti itu. Itu akan dibalas. Nah, ketika kamu mungkin tidak mencintai dirimu sendiri, maka tetapi kamu mencintai pasanganmu. Nah, sebaliknya, mungkin pasanganmu bisa mencintai diri dia sendiri, tetapi pasanganmu kurang mencintai kamu. Bisa dipahami mungkin di situ? Bisa, Bu. Cuman misalnya kan kata Ibu tadi kan mungkin pasangan kita lebih mencintai diri dia sendiri daripada mencintai kita. Itu akan berbalik seperti itu. Karena yang saya pahami dari self love ini adalah apabila
kita itu mungkin ada menjalin sesuatu lah terhadap teman kita. Mungkin termasuk contohnya saya lah. Saya cinta pada dia, tetapi dia belum tentu cinta kepada saya seperti itu. Saya tidak bisa mencintai diri saya, tetapi dia bisa mencintai dirinya dia sendiri. Jadi Bu, kalau seperti itu apa yang harus kita lakukan Bu? Sedangkan kita tahu kalau dia itu tidak mencintai kita, sedangkan kita mencintai dia lebih dari diri kita sendiri Bu. Iya, yang harus dilakukan adalah kamu harus memperbaiki diri kamu dulu. Kan tadi ada cara-cara tuh, prakteknya yang bisa dilakukan biar meningkatkan rasa cinta pada diri kita. Misalkan ada kan berbicara pada hati kita dulu. Berbicara hati bisa dilakukan di saat kita lagi kondisi sendiri atau me time untuk diri kita sendiri. Seperti misalkan di dalam kamar, di depan cermin bertanya pada dirimu sendiri, siapakah saya ini sebenarnya gitu. Kamu bertanya, apa sih bagaimana sih karakter sikap saya? Apakah saya sudah bisa mencintai diri saya seperti itu? Nah, bertanya di depan kaca. Karena ketika kita misalkan ketika kita bisa bercermin di depan kaca sambil mengucapkan kata-kata positif, maka kita akan melihat ekspresi yang ada pada tubuh kita itu. Perbaiki dulu diri kita. Apakah kita merasa atau pantas sudah mencintai diri kita sendiri? Ketika kita belum pantas mencintai diri kita sendiri, maka otomatis kamu tidak akan pantas untuk mencintai orang lain juga. Oh, ya. Terima kasih Bu sudah memberikan sedikit motivasi. Mungkin masih ada yang kurang jelas, boleh dipahami lagi. Atau mungkin ada feedback yang ingin disampaikan untuk materi ini atau mungkin penyampaiannya gitu, dipersilahkan untuk adik-adik sekalian menyampaikan feedbacknya. Mungkin dimulai Sudah dari jelas, Bu. Sudah jelas, Bu. Baiklah, mungkin kalau sudah jelas, nanti slide berikutnya Ibu akan membagikan mungkin link evaluasi untuk adik-adik sekalian isi. Dan itulah tadi hasil bimbingan kelompok kita. Mudah-mudahan dengan adanya bimbingan ini dapat menambah ilmu yang bermanfaat bagi kita. Dan mungkin kita semua bisa belajar untuk mencintai diri kita sendiri. Jangan terlalu memaksakan kehendak diri sendiri. Jangan terlalu memaksakan segala sesuatu itu untuk kita lakukan dengan sempurna. Dan pada dasarnya, kita juga membutuhkan waktu untuk istirahat. Cintailah diri kita sendiri sebelum kita mencintai orang lain. Mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.